kebersihan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebetulnya kita itu sudah sadar, ketika berserah itu Allah pasti nolong kita. Tapi biasanya berserah itu di ujung ya, dijadikan sebagai jurus pamungkas ya. Ketika sudah benar-benar mentok, ya udah saya datangi saja ada, ya. Datangi masjid, ya. Datangi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ubah. Kenapa enggak dari awal? Kita ini berserah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan umroh kita adalah untuk menguatkan keberserahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat bunda sekalian, di dalam haji, dalam umroh, apa sih tujuannya? Tujuannya agar kita ini menjadi hamba Allah yang senantiasa terus menyebut-nyebut asma-Nya, menyebut-nyebut kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang selama ini ke belakang yang kita besar-besarkan, yang kita khawatirkan, itu bukan tentang keselamatan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan umroh ini, mohon maaf tanda petik, dipaksa kita untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ini adalah bentuk apa? Karim baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah baik. Selama ini Allah menutupi dosa-dosa kita, Allah menutupi aib-aib kita. Ayat bunda sekalian, kita dikasih hadiah, kita diundang, dan undangannya apa? Menghapus dosa-dosa kita, ya. Kemudian ditinggikan derajat kita, kemudian diganti yang lebih baik lagi, kemudian dijamin dihilangkan kefakirannya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang mudah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita melaksanakan berangkat umroh ini, kita diberikan kebaikan dunia dan di akhirat. Kebaikan dunia ataupun kebaikan agama, dua sisi, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini salah satu doa yang nanti kita perbanyak ketika melaksanakan umroh. Tiga. Tadi biar semangat aja ya, bunda ya, biar semangat aja. Kemudian yang ketiga, ayat bunda yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melaksanakan haji ataupun umroh, bahwasanya kita adalah kaum muslimin, adalah bersaudara. Ya, kita ini satu dengan yang lain adalah bersaudara. Yang datang dari berbagai penjuru negeri itu akan kumpul di satu tempat dengan tujuan yang sama. Ya, ini adalah persaudaraan, ya, kaum muslimin. Sehingga kita pun ya harus nantiasa mengikat persaudaraan, ya, karena iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Ya, saya baru kenal dengan ayah bunda sekalian, tapi kita diikat dengan keimanan, maka ayah bunda adalah saudara saya. Ketika kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di yaumul mahsyar kita akan menjadi orang yang dicari oleh Allah. Aina mutahabbuna fil jalali, mana mabab yang ketika dunia bersaudara karena aku akan berikan naungan nanti pada yaumul mahsyar, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ya Bunda, satu jengkal matahari dari atas kepala kita, kita butuh keteduhan, ya, dan persaudaraan, ya, amal yang kan salah satu yang menyelamatkan kita. Baik, selanjutnya Ibu Nek, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita sebelum nanti secara detail menjelaskan tentang praktek-praktek manasik dari umroh ini. Yang pertama yang secara global yang kita sebutkan dulu. Yang pertama adalah persiapan rohani, ya, yang mudah sekalian, memantapkannya, banyak istighfar, kemudian tazkiyatun nafs, ya, dari sekarang kita saling memaafkan, ya, di rumah dimanapun ya kita punya salah, punya kezaliman, ya, kita lepaskan, kita saling menghalalkan, ya, dengan siapa, dengan saudara kita, dengan rekan-rekan kita, karena kita akan, ya, menikmati jamuan spesial, ya, dari Allah yang Maha Suci. Maka kita pun harus sucikan niat-niat kita, sucikan jiwa-jiwa kita. Kemudian persiapan jasmani, selain olah hati, maka jangan lupa olah raga, Bunda, ya, karena nanti ini terkait dengan fisik, ya, manasik kita ini, perjalanan umroh kita ini, ya, apalagi nanti haji itu benar-benar fisik, jawarih, ya, anggota badan kita.
yang bekerja Bunda ya, ada tawaf ya, kemudian ada sa'i ya, kemudian yang lainnya. Kemudian memperbanyak makan buah sayur ya yang bergizi. Dan ketika ayah bunda mengeluarkan kosnya karena akan digunakan untuk ibadah, maka semua yang dikorbankan, yang dikeluarkan itu pun akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbekalan yang cukup, perbekalan yang cukup. Bagaimana nanti bisa menikmati, bisa merasakan berinfak, bersedekah di Haramain. Ya, ketika kita memiliki keleluasaan harta, bawa bekal yang cukup, nikmati infak sedekah di sana. Ya, kemudian manasik umroh yang tepat dan benar. Baik ayah bunda sekalian, yang kedua agar diterima, yaitu kita harus landasi semuanya dengan keikhlasan. Nabi SAW ketika berhaji, ketika umroh, ini diantara doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, Allahumma hajjatul la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Rabb, jadikan ibadah haji ataupun umrohku ini terbebas dari penyakit riya, ya, dan terbebas dari penyakit sum'ah. Ya, menginginkan prestasi dari sisi makhluk, menginginkan kelezatan ketika kita disebut-sebut namanya karena kita sedang melakukan beribadah. Nabi berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari dua penyakit ini ketika sedang melaksanakan haji dan umroh. Ya Allah, hilangkan penyakit riya dan penyakit sum'ah. Kemudian yang selanjutnya yang Bunda, yang ketiga dalam manasik. Ya, Nabi SAW bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dariku manasik-manasik itu, tata cara berhaji, tata cara umrah. Fa inilah adrila ali Allah ahujja ba'da hajjati hadi, karena aku tidak tahu, barangkali ya sabda Nabi, setelah haji ini aku tidak menikmati kembali, ya tidak berjumpa kembali dengan kalian. Dan ruang ketiga itu adalah haji wada, ya, haji perpisahan, haji terakhir Nabi SAW dan meninggalkan dunia ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang rukun-rukun umroh, dan rukun-rukun umroh ini ataupun yang akan kita laksanakan yang mudah ini sangat simpel sekali, ya, sangat sedikit sekali. Itu hanya 4 saja, ya. Jadi di dalam melaksanakan umroh ini hanya 4 saja yang mudah, ya. Yang pertama adalah ihram, niat dari mikot, kemudian yang kedua tawaf. Tawafnya berapa kali? Mudah 7 kali. Jangan merasa soleh atau soleha, Ustaz, saya 14 kali saja. 7 aja, ya, 7 saja. Begitupun sa'i, ini hanya 7 kali saja. Ya, mentang-mentang kuat misalkan, Pak, Ustaz saya 14 kali saja. Jangan, ya, udah 7 saja, gitu ya. Kemudian yang keempat terakhir adalah tahallul. Ini hanya 4 ini saja. Ya, rukun utama ya dari kita melaksanakan umroh. Jadi tepuk-tepuk semuanya, bukan tepuk-tepuk. Ternyata rukun umroh itu, cara umroh itu hanya 4 ya. Ternyata tidak susah, insya Allah. Kalau tahu caranya. Jadi yang pertama ya Bunda, di ihram, ya, dari mana? Dari mikot. Mikot itu start, titik start kita melaksanakan umroh, ya. Kemudian nanti ada apa? Tawaf, ya. Kemudian nanti ada sa'i, ya. Kemudian terakhir tahallul. Sudah, ya. Di dalam sabda Nabi SAW, ini sambutan, ya, sambutan untuk Bapak Ibu nanti ketika sudah landing, ya, di Jeddah ataupun di Madinah. Ya, sabda Nabi SAW, wafdullahi azza wa jalla thalatha. Yang pertama adalah al-ghazi wal hajj wal mu'tamir. Duta Allah ataupun tetamu Allah Subhanahu wa taala ada 3. Pertama adalah pasukan fisabilillah, yang kedua adalah jamaah haji, kemudian yang ketiga adalah yang berumroh. Ini tamu spesial. Ya, dari siapa? Yang diundang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ayah bunda, ya,
tergantung ya paketnya, apakah landingnya di Jeddah ataupun landingnya di mana, di Madinah misalkan ya. Yang jelas ayah Bunda semuanya adalah duta-duta Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah ini tes propertisnya hari ini ya, untuk menjadi duta ya harus melaksanakan rukun-rukun dari umrohnya ataupun manasiknya. Tiga. Yang belakang mana? Tiga. Oh iya, baik. Baik, pelaksanaan umroh ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ini diawali dengan ihram ya, nanti di mikot yang kita berniat mengenakan baju ihram ya, niat berada nanti di mana, di mikot. Ketika ayah bunda landingnya di Jeddah, itu nanti ngambil mikotnya di pesawat ya, berarti niatnya itu nanti di mana, di pesawat. Kalau yang landingnya di mana, di Jeddah. Nanti ketika di Madinah nanti mikotnya ada di sini ya, di Zulhulaifah ataupun di Bir Ali ya, di Bir Ali. Kemudian nanti ya di dalam kendaraan perjalanan misalkan dari Madinah ke mana, ke kota Makkah, kita perbanyak apa? Talbiyah tadi yang sudah dipandu oleh Ustaz Agus ya. Labbaik Allahumma labbaik. Kemudian sebelum kita melaksanakan ihram, ini disunahkan sebelumnya mandi dan berwudu, mandi besar. Mandi besar nanti di mana? Ketika di Madinah landingnya berarti nanti di Zulhulaifah ya, ataupun di Bir Ali, mandi semuanya ayah bunda ya. Buat apakah itu yang sedang haid ataupun misalkan yang sedang nifas, itu silakan ya mandi. Ini mendapatkan keutamaan ya, sunnah Rasulullah SAW. Kemudian nanti sholat sunnah 2 rakaat di mana, di mikot ataupun di Masjid Zulhulaifah atau di Bir Ali, memakai pakaian ihram. Nanti caranya kita akan praktekkan ayah bunda, ayah sekalian. Karena untuk bunda ini tidak ada ketentuan khusus. Yang jelas pakaiannya adalah syar'i, yang pakaian syar'i, dan nanti disepakati di mana, di travel gitu ya, disepakati. Kemudian yang selanjutnya adalah menjauhi larangan-larangan ihram. Kemudian memperbanyak talbiyah, sholawat dan doa ketika dalam perjalanan. Kemudian masuk Masjidil Haram, kita melihat Ka'bah ya, membaca doa. Kemudian masuk masjid juga kita membaca doa. Baik, ini sedikit ya tentang peta mikot. Jadi ketika tadi ayah bunda landingnya di mana, di Jeddah, nanti itu mikotnya di Yalallah ya. Sebelum mendarat akan diinformasikan ya oleh tour leadernya ataupun pembimbingnya, itu akan diinformasikan juga oleh awak pesawat, itu akan diinformasikan ya ayah bunda ataupun para penumpang yang akan melaksanakan umroh. Sebentar lagi kita akan melewati mikot, harap siap-siap ya. Berarti ketika para ayah sebelum mikot, pakaiannya apakah nanti tergantung ya, dibimbing oleh siapa? Oleh pembimbing. Apakah pakaiannya misalkan dibawa atau dipakai sebelum kita terbang, jadi di Indonesia sudah kita pakai, atau misalkan nanti di pesawat, misalkan itu nanti disepakati oleh siapa? Oleh pembimbingnya. Ketika misalkan ngambil mikotnya di mana, di pesawat ya, pakaian ihramnya nanti tata cara pakainya apakah di Indonesia ataupun di pesawat, nanti akan ada dibimbing oleh panitia ya dari Darul Mutmainah. Baik, ketika misalkan kita landingnya di Madinah yang sudah sekalian, maka yang mikot kita adalah di sini ya, Zulhulaifah. Baik, kita lihat. Nah, ini jika ya ayah bunda nanti mikotnya misalkan di pesawat ya, jika seorang berangkat haji dengan pesawat, pertama-tama hendaknya dia mandi dari rumahnya ketika sebelum berangkat ya, lalu memakai pakaian ihram. Ini ketika mikotnya di mana, di pesawat. Ini ayah ya. Kemudian memakai pakaian ihram ini bisa di rumahnya atau bisa di pesawat. Nanti disepakati oleh tour leadernya ataupun pembimbingnya. Kemudian jika sudah sejajar dengan mikot, ya pesawat akan mengingatkan jika pesawat akan melewati mikot, maka wajib berniat manasik umroh ya. Nah, ketika kita di Bir Ali ya, di landing di mana, di Madinah, ayah sekalian yang Zulhulaifah di Bir Ali, yang kita lakukan di mikot itu adalah mandi besar, memakai pakaian ihram,
sholat 2 rakaat, kemudian niat apa? Niat ihram. Ini dari kendaraan nanti menuju mana? Menuju kota Mekah. Baik. Nah, nanti jangan khawatir ya, ini ribuan kamar mandi yang ada di mana? Di Mikot Bir Ali ini. Yang sampai merasa nanti ngantrinya panjang enggak, insyaallah ya. Nah, setelah mandi ya Bunda sekalian, memakai apa? Pakaian ihram. Dan disunahkan sebelum mandi kita bersihkan segala sesuatu yang perlu kita bersihkan. Kuku, ini sebelum ihram ya. Sebelum mandi, ini sebelum ihram. Sebelum mandi ya dia apa? Dibersihkan, kuku dibersihkan ya. Kemudian kumis boleh dicukur, ini sebelum ihram. Kemudian semua mohon maaf bulu-bulu yang sekiranya mengganggu nanti proses perjalanan umrah kita, ayah ya, mohon maaf ya, perokok tadi ya sampai nanti ya ketika tawaf ini gelebak-gelebak gitu ya. Nah itu sebelum sebelum ihram, sebelum mandi dibersihkan ya, dibersihkan. Kemudian selanjutnya ya Bunda, nah ini pakaian ihram kita, dan ini pun adalah gambaran ketika nanti kita dipanggil ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang banyak kita bawa, melainkan hanya beberapa lapis, beberapa helai kain putih. Saya sekalian, untuk kami yang laki-laki 3 lembar, untuk Bunda hanya 5 lembar ya, yang nanti kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Bunda sekalian, hidup kita ini tak ubahnya kita menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Boleh tarik nafasnya Bunda? Keluarkan. Tarik lagi nafasnya Bunda. Keluarkan. Katanya harus 3 kali ya, baru 2 kali. Tarik lagi. Keluarkan. Hidup kita ibarat seperti kita hari ini menerima kehidupan dan kita nanti akan mengeluarkan kehidupan. Jadi ini nanti lapisan-lapisan yang kita bahas kayak sekali. Jadi ketika melihat kain ihram, yang kita melaksanakan ihram, ini zikrullah ya salah satunya untuk menghidupkan kalbu kita. Ya Allah, benar ya. Ini adalah satu pelajaran. Semahal apapun baju saya di rumah, dari tempat tertentu, dari negeri tertentu ya Bunda, ketika mati hanya 5 kain putih. Ketika meninggal hanya 3 lembar kain putih yang kita bawa, yang menemani di mana? Di barzakh kita plus amal. Semoga kita diberikan memiliki amal yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ayah ya, untuk bapak-bapak kaum Adam ini memakai pakaian ihram. Nah ini namanya intiba ya ayah. Ini gambaran seperti ini hanya ketika tawaf saja. Jadi intiba itu bahu sebelah kanan terlihat, itu hanya posisi tawaf saja. Di luar tawaf seperti ini. Ya, di luar tawaf seperti ini, mulai dari ihram, kemudian nanti sa'i ya sampai tahallul, ini seperti ini. Ya terbuka nanti bahu bagian kanannya itu hanya ketika tawaf saja. Ya. Baik, selanjutnya ayo Bunda sekalian, nanti di kendaraan apakah di bis ataupun nanti di kereta cepat misalkan ya. Nah, di situ kita dibimbing nanti oleh pembimbing, oleh tour leader ya, ustaz pembimbingnya. Nah, kita mari untuk melapaskan niat ya sebelum kita melaksanakan ihram. Dan niatnya mudah sekali. Ini mudah dihafal, 1 detik, 2 detik sudah hafal ini ya. Mari baca bersama-sama, labbaik Allahu umratan. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Jadi yang memanggil kita bukan siapa-siapa ya, hanya Allah. Atas panggilan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, barangkali ya, mohon maaf, memiliki suatu penyakit ya, takutnya misalkan kambuh ataupun apa ya di tengah jalan, ini ada solusi dalam syariat kita. Dan tentunya kita doakan ya ayah bunda sekalian, teman-teman ya, sehat
walafiat sampai kembali pulang lagi. Ya. Ini sekiranya kita khawatir tentang kesehatan diri kita, jika ketika nanti sedang melaksanakan manasik ya, takut terhenti di tengah jalan. Bagaimana agar tetap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak terkena dam ataupun denda. Ya, karena kalau melanggar ya larangan-larangan ihram, ini ayah bunda kena hukuman, kena dam namanya ya. Bisa 1 kambing, ya bisa puasa 3 hari gitu. Ini tergantung nanti pelanggarannya apa ini. Ya. Ketika terhenti dari melaksanakan manasik umroh. Nah ini cara untuk mengatasi ketika kita khawatir tentang kesehatan diri kita. Jadi ketika setelah tadi membacakan labbaik Allahu umratan, kemudian kita bacakan Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah ya Rabb, dimanapun nanti aku terhenti di dalam perjalanan manasik itu, maka disitulah tahallul kami ya Allah. Nah, ketika di awal kita melakukan perjanjian dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika terhenti apakah dengan sakit misalnya ya Bunda, maka umrohnya tetap sah dan tidak mendapatkan dam. Ya, tidak mendapatkan dam. Baik, kemudian selanjutnya ketika kita sedang melaksanakan ihram, Bunda sekalian, perbanyak talbiyah, sholawat dan doa ya di perjalanan. Kemudian selanjutnya ketika di dalam perjalanan ihram kita memperbanyak tadi talbiyah, memperbanyak doa, memperbanyak sholawat, membaca Al-Quran boleh silahkan ya selama perjalanan itu. Ya perjalanan ihram kita ya, katakanlah dari Madinah ke mana ke Mekah. Itu diisi tadi di dulu banyak zikir, banyak doa, banyak talbiyah, banyak sholawat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disibukkan dengan kesibukan dunia. Karena perjalanan kita ini adalah perjalanan khusus tadi ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ini larangan-larangan ketika kita sudah mengatakan labbaik Allahu umratan. Ini berlaku larangan-larangan ini ya Bunda sekalian. Sebagaimana sholat itu diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Ketika sudah Allahu Akbar, sudah tidak boleh lagi ngobrol ketika ini kasusnya sholat. Tidak boleh banyak gerak-gerak ketika sholat ya. Maka ketika kita melaksanakan umroh, ini diawali dengan apa? Berihram. Ini ada keharaman-keharaman. Ketika kita lakukan, kita akan dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara porno, berjumpa rayu. Ya dengan siapa? Dengan istri, dengan suami. Ya tidak boleh. Ini membatalkan ihram. Yang mencela, menggunjing, mengumpat, bertengkar, marah-marah. Jadi nanti ketika sedang ihram itu sudah tidak ada ya nomor 3, nomor 2, nomor 1 tidak ada ya. Kan sekarang musim kampanye ya. Itu tidak ada cara temannya nomor 2 ya. Temannya nomor 1 ya. Temannya nomor 3. Ini kita sudah tidak satu jalan. Ini apa-apaan ini ya. Tidak ada hubungannya. Kita adalah hamba Allah ya. Itu sudah memakai kain kain ihram, ini semuanya labelnya semuanya adalah hamba. Sudah tidak ada lagi ya baju kesayangan kita yang termahal itu tidak dipakai ketika berihram. Hanya 2 lapis saja, atas bawah aja ya. Kemudian yang selanjutnya tidak boleh memotong, merontokkan rambut dan kuku ketika sudah labbaik Allahu umratan. Makanya tadi sebelum mandi, sebelum berihram itu bersih-bersihnya sebelumnya ya. Jadi bersih-bersih itu sebelumnya. Ya ketika sudah labbaik Allahu umratan tidak boleh. Begitupun ketika sudah labbaik Allahu umratan tidak boleh memakai wangian berhubungan suami istri yang menikah atau melamar. Ya, khitbah ini tidak boleh ya, memakai penutup kepala yang menempel bagi laki-laki. Jadi peci kita yaitu dilepas. Jadi mohon maaf ya, kita pelontos ketika nanti mulai dari kita berihram sampai tahallul ya tidak boleh memakai peci, topi, sesuatu yang melekat nempel di mana? Di kepala kita. Ya, kemudian memakai pakaian berjahit bagi laki-laki.
Ini mohon maaf ya, hanya 2 helai kain selendang atas dengan kain sarung. Di balik itu semuanya harus clear, harus bersih. Ya, harus bersih. Jadi kita hanya memakai 2 helai kain saja. Ya. Kalau untuk bunda ya bebas, saya tidak ada ketentuan. Ya. Jadi untuk kami ya, untuk laki-laki hanya memakai 2 helai kain saja. Ini dalamnya tidak memakai apa-apa. Ya. Kemudian memakai sepatu yang menutup mata kaki bagi laki-laki. Ini tidak boleh ya, alas kaki ataupun kaki sepatu ya, itu yang menutupi mata kaki. Itu tidak boleh. Jadi sepatu sandal berarti ya, setengah sepatu. Jadi mata kakinya masih kelihatan, atau sandal gitu ya, yang mata kakinya kelihatan. Kemudian yang selanjutnya ya bunda yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, ini khusus untuk bunda nih, tidak boleh memakai sarung tangan, juga tidak boleh memakai cadar ketika nanti sudah berihram, ya dibuka. Kemudian yang selanjutnya membunuh segala binatang buruan ya, kecuali gagak, elang, tikus, gajah, anjing liar, ular, harimau, serigala. Ini dulu ya di zaman Nabi dan para sahabat ketika mereka benar-benar lewat jalur darat ya, dengan kendaraan yang manual, unta, kuda dan yang lain-lain. Soalnya nanti di bis ya, di kereta ini tidak ada yang namanya gagak ya, elang ya. Terus apa lagi nih, jengking, anjing liar ya, harimau, serigala ya, itu tidak ada di mana di bis ya. Nyamuk ya, nyamuk juga jangan ya. Pokoknya semuanya itu tidak boleh membunuh gitu ya, kecuali ini yang membahayakan. Kecuali yang membahayakan. Baik, selanjutnya ayat bunda yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang boleh ya ketika selama perjalanan ihram kita ya, boleh nanti ketika sesampainya di mana, di Mekah ini mandi, tapi tanpa apa? Tanpa wangian mandinya. Ya, mandinya tanpa wewangian. Mencuci pakaian ihram ya, boleh tidak? Boleh, asal tadi tanpa apa? Wewangian. Atau mengganti kain ihram, kalau ada yang bawa double ya boleh, silakan. Mengikat izar atau memakai gesper boleh. Kalau memakai gesper boleh ya, nanti juga ada ya di satu paket ihram kita. Kemudian ini berbekal menutup badan dengan pakaian yang berjahit tapi tidak dipakai. Ya seperti misalkan di di bis atau di kereta, misalkan udaranya sangat dingin, ketika hanya ditutup saja ya bagian dada ya, hanya ditutup, ditempelkan, itu boleh. Yang tidak boleh ditempel di mana? Di kepala, apalagi dipakai jaketnya. Wah, itu melanggar ketentuan ihram. Kemudian sudah tadi ya. Nah, kalau hewan ternak boleh nih Pak ya. Yang tidak boleh tadi hewan buruan. Ini karena menggoda, kalau buruan itu apalagi jiwa berburu. Wah, ini mubazir ini kalau dia dibiarkan gitu ya. Bersiwak, menggosok gigi tanpa pasta gigi yang berbau wangi. Boleh, silakan. Ya, gosok gigi ya dengan tidak memakai pasta gigi yang mengandung wewangian. Boleh. Kemudian memakai kacamata boleh? Boleh. Ketika sepanjang ya perjalanan umroh kita boleh. Tawaf, ya sa'i, boleh pakai kacamata. Bahkan kalau pakai payung juga boleh, silakan. Bawa tas boleh, orang kecil boleh, ya. Kemudian bahkan berdagang, mungkin di sini ada ahli dagang ya, ekspor impor, misalkan ya, di sana mendapatkan klien, dia dapat pasar baru, boleh, silakan, ya. Menyisir rambut boleh, yang tidak boleh itu apa? Memotong. Kalau jatuh dengan sendirinya ya boleh, tidak apa-apa. Itu di luar di luar kehendak kita, ya, di luar kemampuan kita. Yang tidak boleh adalah menghilangkan, menggunting rambut, kuku dan yang lain-lain. 3. Ketika dalam perjalanan ihram kita dari Madinah ke Kota Mekah, ya, ataupun di sepanjang tadi manasik, ini ada panduan dari para ulama terdahulu ya. Di antara petunjuk dari para ulama terdahulu dalam haji ataupun umrah mereka, qillatu kalamihim,
menyedikitkan tadi ngobrol-ngobrol, cakap-cakap yang tidak ada faedahnya, yang unfaedah. Ya, kecuali fi dzikrillahi, yang memperbanyak dari apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa ma walahu, dan semua peribadatan, ketaatan kepada Allah. Ya, baca Al-Qur'an tadi ya. Itu dipenuhi dengan ini. Kemudian selanjutnya ayah bunda, kalau kita lihat ya, ada satu amalan yang luar biasa. Ada seorang ulama dulu, karena mungkin perjalanannya jauh ya, 1 pekan itu dari mana? Madinah ke Makkah, atau juga mungkin bisa jadi 10 hari, 2 pekan. Jadi ketika berangkat dari mana? Dari Madinah sampai ke kota Makkah, itu khatam Al-Quran. Ya, khatam Al-Quran. Ini sedang perjalanan apa? Ihram ya, dari Madinah ke mana? Ke kota Makkah. Ini khatam Al-Quran, hatta yakhtimul Quran, menghatamkan Al-Quran. Jadi boleh, artinya nanti sepanjang perjalanan ya ayah bunda, rekan-rekan, sahabat-sahabat memperbanyak apa? Tilawatil Quran, membaca Al-Quran, boleh, silakan. Kemudian selanjutnya ayah bunda kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi ya, ketika punya bekal, dibawa bekalnya. Ya. Karena ada di sini kita lihat seseorang ulama ketika melaksanakan haji ataupun umroh, dia membawa 100 budak dulu ya, dan itu dimerdekakan, dilepaskan. Kemudian membawa apa? Membawa 100 unta, untanya disedekahkan. Ada yang membawa 100 ekor sapi, sapinya disedekahkan. Membawa 100 ekor kambing, disedekahkan. Ya, hada kulluhu lillah, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan ya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ya memperbanyak amalan infak sedekah di mana? Di Haramah, baik di Madinah ataupun di mana? Di kota Makkah. Satu. Ya, satu. Ini mutlak ya, ini fix ya bunda, harus semangat ya. Dari sekarang sampai nanti pulang umroh itu harus fix semangat. Karena kata para ulama, ada 2 hal terkait dengan ibadah kita. Yang pertama adalah syaratul wujud, yang kedua syaratul qabul. Ya, syarat bisa tegak ya terjadi ibadah itu, kemudian syarat diterima. Tadi syarat diterima sudah kita bahas. Ini syarat bisa terlaksana ibadah itu, yang pertama yaitu syaratul wujud, harus ada yang namanya as-sidqul al-azimah. Ikuti, sidqul azimah. Tepuk-tepuk. Dengerin itu. Sidqul azimah. Artinya semangat, tekad yang kuat, tekad yang membara ayah bunda. Itu sidqul azimah. Ya, artinya harus semangat memang ya. Apalagi nanti aktivitas fisik ya, ketika melaksanakan manasik-manasik. Nah, ketika kita sudah sampai di Mekah, bunda sekalian, nanti akan dibimbing ya, masuk ke mana, ke hotel ya, untuk dibereskan perlengkapannya, istirahat, makan, tapi tidak lama-lama ya, mungkin 1 atau sampai 2 jam. Jadi juga ini jangan sampai melenakan ya. Aduh, ini karena tadi sudah perjalanan tiba-tiba tidur ya di hotel, ambil selimut, denda kita. Hati-hati gitu ya, ambil selimut, denda kita ya. Hati-hati ya. Jadi sampai di Makkah tadi sudah beres-beres, saya bunda ya, makan, yang lain istirahat secukupnya. Nanti akan dikabarkan, dibimbing, guide ya oleh tour leader, ustaz pembimbingnya. Untuk apa? Melakukan, boleh mandi ya, mandi sunnah, tapi yang wajib di sini adalah kita wajib bersuci sebelum masuki Masjidil Haram, karena kita akan melaksanakan tawaf. Karena tawaf itu wajib dalam keadaan suci, baik dari hadas besar ataupun hadas kecil. Ini nanti akan diarahkan, Bapak Ibu sudah memiliki air wudhu ya, sudah suci semuanya, sudah ya, baru nanti dibimbing ya oleh mutawif. Kemudian kita berjalan ya dari hotel ya, ayo bunda sekalian, kita memasuki Masjidil Haram. Maka di sini pun berlaku adab-adab ketika kita berada di mana? Di masjid ya, ketika melangkah dahulukan kaki
kanan, ada doanya. Kemudian kita lanjut, ayah bunda jalan, tiba-tiba kita melihat ya satu benda kotak berwarna hitam. Yang ketika di Indonesia kita belum pernah melihatnya, hanya lihat di gambar, hanya di foto atau di video-video. Nanti kita live di sana, nyata di depan mata kita melihat Ka'bah. Ya. Nanti rasakan kelezatannya. Ya, ketika masuk Masjidil Haram, ya, ketika nanti melihat apa? Melihat Ka'bah, ayah bunda. Ya, memang kainnya hitam, dan itu memang mengingatkan betapa hitamnya dosa kita. Kita ini banyak dosa, ya. Sehingga di sana pun akan dicuci, diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doanya nanti ya, melihat Ka'bah. Kemudian nanti ya khusus untuk bapak-bapak, ketika sudah masuk Masjidil Haram, kita nanti akan dibimbing ya oleh pembimbing. Ingat tadi apa? Ketika mau bawa, apa yang harus dilakukan? Terlihat apa? Bahu bagian kanan, ya, atau intibak. Nah di situ ya, nanti dia akan dibimbing ya oleh ustaz pembimbingnya. Baik, selanjutnya yang boleh berkata Allah Subhanahu Wa Taala, kita persiapannya mau tawaf, ya, mau tawaf. Sekali lagi tawaf itu 7 putaran, jangan dilebihi, ya, apalagi nggak boleh dilebihkan atau nggak boleh dikurangkan, ya, kecuali kalau lupa silakan tidak apa-apa ya, ditambah. Kita akan start dari apa? Dari titik arah Hajar Aswad. Kemudian dipastikan ketika tawaf itu posisi Ka'bah di sebelah kiri kita. Nanti kalau posisi Ka'bah sebelah kanan kita, dipastikan kita salah arah. Itu akan bertabrakan dengan siapa? Dengan jamaah yang lain ya. Kemudian saat tawaf tidak boleh menyentuh Ka'bah ya, kecuali 2 sudutnya saja, itu sudut Hajar Aswad dan sudut Rukun Yamani. Ya, jadi hanya ketika sedang tawaf ya, itu hanya 2 sudut saja yang boleh disentuh. Kemudian suci, ini dari hadas kecil dan besar. Ketika setelah selesai tawaf ya 7 putaran, ayah bunda sekalian, berdoa di mana? Di Multazam ketika ada kesempatan. Dan ini tidak boleh sendiri-sendiri ya, harus koordinasi, kita berjamaah, komunikasi yang betul ya, yang sehat dengan jamaah, dengan siapa? Pembimbing kita ya. Kemudian sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, kemudian minum air zam-zam. Baik, kita lihat satu persatu. Nah, kita masuk tadi ke dalam masjid, ayah bunda sekalian Masjidil Haram, tiba-tiba kita melihat Ka'bah. Ya mungkin selama ini kita, mohon maaf yang ayah bunda yang baru berangkat ini baru pertama kali ya, saya melihat Ka'bah ya, di Masjidil Haram. Ini disunahkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ada yang bertanya misalkan dari belakang, Ustaz, saya tidak hafal doa-doanya Ustaz, apakah umroh saya sah? Maka ya dijawab dengan semangat dan gembira, umrohnya sah, walaupun tidak hafal doa-doa. Jadi yang sampai di apa namanya, dikederkan ya, ditakutkan karena ya Allah ini doanya banyak ya, saya tidak hafal ini gimana umroh saya. Jadi apa tidak ini? Jadi di kopi ya Pak. Ya Pak, mengajukan tangan barusan Pak. Ada mau ditanya Pak? Ya, ya silakan Pak. Oh enggak, baik. Oh ini ngikutin gerakan ini, udah refleks Pak ya. Di sini ada yang mengangkat tangan, Bapak jadi langsung angkat tangan ya, masya Allah. Jadi ini doa melihat Ka'bah ya bunda ya. Allahumma antas salam minkas salam rabbana fahayyina rabbana bisalam. Kemudian ini persiapan tawaf, ini diperkenalkan dulu ya, tadi di Ka'bah ya, kemudian yang kedua ini ada Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad ini, ayah bunda sekalian, adalah batu yang diturunkan dari surga, yang awal mulanya batu itu lebih putih daripada salju, lebih putih daripada al-nabat ataupun susu. Tapi sekarang sesuai dengan namanya Hajar Aswad.
batu yang hidup. Itu karena apa? Dosa manusia, ya, kemaksiatan manusia. Jadi filosofinya ataupun nilai ruhiyah, ya, yang kita hunjamkan ketika melihat Ka'bah, melihat Hajar Aswad, kita mengingat dosa-dosa. Ya, ya, kami datang dengan membawa dosa mungkin sepenuh langit, ya Allah, tapi kami yakin, ya Allah, ampunanmu lebih banyak, ya, lebih besar daripada itu, ya Allah. Ya, ingat itu gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya Bunda sekalian, nah ini sebagai panduan nanti Hajar Aswad itu sebelah mana sih, gitu ya. Ketika masuk kemana, ke Masjidil Haram, nanti tengok-tengok, ya, akan ada di sini di pilar ataupun di dinding ini green light showing, ya, starting point of tawaf. Ada lampu apa? Lampu hijau. Nah, lampu hijau ini akan sejajar dengan apa? Dengan Hajar Aswad ini, ayah Bunda, ya. Dan jadi di arah sinilah nanti kita memulai start apa? Tawaf. Syukur-syukurnya memang kita harus apa? Harus mencium Hajar Aswad sunnahnya. Tapi ketika kredit seperti ini bisa mendatangkan kemudaratan, ya. Jadi kita cukup apa? Nanti melambaikan tangan saja, ya, ke arah apa? Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi sini nanti, ya, ada. Nah, di sini, ya, nanti ada, ya, lampu hijau sebagai penanda ini searah sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, ini multazam tadi disebutkan ketika ada kesempatan. Sekali lagi, ketika ada kesempatan tidak prodit, ya Bunda sekalian, ambil kesempatan berdoa di sini. Ini pintu, ya, kalau ini pintu Ka'bah, kalau ini multazam di sini. Tempelkan badan kita. Jadi coba, ya, ini memang sunnahnya menempelkan badan itu seakan-akan kita ini apa? Memang seorang hamba kita ini yang menyerah kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin, pemilik Ka'bah itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerah, semenyerah-nyerahnya di situ kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi disebut ada Maqam Ibrahim. Ini Maqam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim, ya, ya Bunda. Jadi adalah tempat berpijaknya dulu Nabi Ibrahim ketika membangun apa? Membangun Ka'bah. Di dalamnya ini memang bekas telapak kaki, ya. Ini Maqam Ibrahim namanya, ya, dulu. Kemudian yang selanjutnya, ayah Bunda, ini nanti kita umroh apa? Tawaf mulai dari sini, ya, Hajar Aswad. Tadi multazam. Tadi yang tidak boleh diinjak ini syarzawan, pondasi Ka'bah ini tidak boleh, ya, diinjak ataupun disentuh. Kemudian tadi ini Maqam Ibrahim, ini Hijri Ismail. Hijri Ismail ini masih termasuk bangunan Ka'bah, ayah Bunda sekalian. Sehingga nanti ketika tawaf itu tidak boleh potong komas lewat sini, ya. Ya, ini biar jalannya lebih apa? Lebih singkat ini, ya, tidak terlalu jauh. Potong kompas ini, buka pintu di sini, siap dipentung oleh siapa? Oleh askar di sini, ya. Tidak boleh. Jadi kita lingkaran ini, ya, lingkaran Ka'bah. Ini di luar Hijri Ismail. Jadi rukun ini adalah sudut-sudut, pada sekalian, ya, karena Ka'bah ini sudutnya ada berapa? Ada 4. Ada sudut Irak, Syam tadi, ya, Yamani, kemudian Hajar Aswad. Ini gambarannya. Baik, nah ini kita mulai tawaf dari arah apa ini? Hajar Aswad dari sini, ya. Jadi di sini, ya Bunda, ya, 1 putaran, kemudian 2, 3 sampai berapa? 7 putaran yang mengelilingi Ka'bah. Baik. Selanjutnya, jadi ketika sudah searah satu jajar dengan Hajar Aswad, ayah Bunda sekalian, rekan-rekan, maka kita ketika tidak bisa mencium Hajar Aswad, kita asik istirahat saja, ya. Acungkan tangan kita ke arah Hajar Aswad, kemudian mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian kita mulai apa? Mulai tawaf. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW, coba bayangkan, ya Bunda, kita tidak tahu tuh ratusan kali mungkin, ya, langkah kaki kita. Setiap langkah kita
mengelilingi Ka'bah ataupun tawaf, maka satu dosa diampuni, satu derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sibuk apa? Selfie. Ya, ingat ya Pak, ya dosa sedang diampuni oleh Allah. Dua itu sedang diampuni dosa, diangkat derajat. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika sepanjang tawaf, setiap langkahnya itu diampuni satu dosa, diangkat satu derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini tidak ada bacaan-bacaan khusus. Ya, tadi ya, Ustaz, saya hafalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca itu sebanyak-banyaknya, silahkan ya. Atau misalkan kalau mau ketika kita putaran tawaf kita ya dari Hajar Aswad ke arah Maqam Ibrahim, kita memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Memperbanyak itu boleh. Ya, apa tadi saya bisanya doa satu jagat, boleh. Dan memang disunahkan ketika nanti kita berputar sampai ke mana ini rukun Yamani, ketika kita pun tidak bisa menyentuhnya sudut Yamani, ya sudah kita lewat saja ya bunda ya. Nah, ketika dari sudut Yaman ini kita membaca sebanyak-banyaknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau saya nih sekelilingnya doa sapu jagat, boleh tidak? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Pokoknya kita hafal, yang ingin kita minta, yang ingin kita panjatkan kepada Allah, silakan. Atau saya mau tilawah sambil berjalan, boleh, silakan. Bapak Ibu yang memiliki proposal hidup, silahkan bawa, ajukan proposalnya. Bukan bawa proposal itu, bukan. Sebenarnya harapan maksudnya ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajukan di situ. Putaran pertama doa kita keselamatan kita misalkan ya. Putaran kedua kita mendoakan suami, mendoakan istri. Ya, putaran ketiga kita mendoakan putra putri kita. Putaran selanjutnya kita orang-orang yang dekat dengan kita, saudara-saudari kita misalkan ya, silakan banyak doa di situ. Di setiap putaran tawaf kita, ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selesai ayah bunda sekalian, sekali lagi berapa putaran? 7 ya. Nah, setelah itu sudah selesai, karena tawafnya sudah selesai berarti intibanya sudah selesai. Berarti dikembalikan apanya? Kain ihramnya, ditutup lagi bahu kita aja. Karena kita akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Ya, di belakang Maqam Ibrahim ini enggak persis ya, enggak persis di belakang apa namanya Maqam Ibrahim, apalagi seasonnya. Ini season sedang tinggi ya, liburan ya pada sekalian. Mungkin nanti ada tempat dan memang sudah disiapkan. Intinya di belakang apa? Maqam Ibrahim. Ya, mungkin berapa meter atau ratus meter ya ke belakangnya, karena orang padat sedang apa? Sedang tawaf di situ. Kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Dan dipandu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gak usah lama-lama sholat sunnahnya, jangan panjang-panjang sholat sunnahnya, karena mentang-mentang ya Allah Ustaz, ini sedang di Masjidil Haram, saya rakaat pertama mau Al-Baqarah Ustaz, rakaat kedua saya mau Al-Imran. Enggak juga begitu ada sekalian ya. Ya, panduannya ya, di dalam sunnah itu cukup rakaat pertama setelah Al-Fatihah apa? Baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang kedua Al-Ikhlas. Ya. Udah itu aja ya, jangan Al-Baqarah tadi ya. Nanti Ustaz pembimbingnya aduh nungguin lama ini, jamaahnya lain juga nungguin ya. Baik, setelah kita melaksanakan sholat sunnah, ayah bunda sekalian, disunahkan kita minum air zam-zam. Ya, zam-zam, ma'u zam-zam liman sulibalah. Ya, jadi seorang yang meminum air zam-zam itu doanya dikabul sedang ketika minum air zam-zam. Sehingga di situ pun apa? Berdoa. Ini ada satu doa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Ya, kemudian kita memohon kepada Allah disembuhkan dari semua penyakit di situ. Silakan minta kepada Allah. Jadi ketika semakin banyak meminum air itu bagus ya di situ. Ya, maksudnya banyak itu bukan satu jerigen, bukan juga ya.
ya berapa gelas gitu ya. Hati-hati jangan sampai kita ini tersendat ataupun mohon maaf ya diharamkan air zam-zam masuk ke dalam tubuh kita, jangan sampai kita. Jadi nikmati ya jamuan minuman yang spesial yang hanya ada satu-satunya di muka bumi ini, itu air zam-zam. Ya, jadi minum ya secukupnya. Baik, setelah kita minum air zam-zam, air muda sekalian, sudah selesai peristiwa tawafnya ataupun rukun tawafnya, kita akan persiapan melaksanakan sa'i. Sa'i ini lari, dia lari-lari, itu artinya ini sa'i ya. Tawaf tadi kita berputar mengelilingi 7 kali dalam sehari kita ini. Harinya ada berapa kita? Dalam seminggu sepekan 7 ya, kita banyak dosa 7 hari 7 kali ya. Itu dihapus dengan apa? Dengan tawaf dihapus. Setiap langkah penghapusan dosa. Ya, satu langkah dihapus dosa, satu langkah diangkat derajat seorang hamba ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat ya, berjalan ke Mas'al tempat sa'i, ayat muda sekalian. Dan di sini ada satu filosofi yang luar biasa ketika peristiwa sa'i ini. Itu satu keluarga yang mulia, keluarga yang dimuliakan, dan kita pun harus menguswah, mencontoh keluarga tersebut. Itu keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Ibunda Hajar, kemudian ada bayi kecil mungil yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga karena ketundukan mereka yang bunda kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai manasik sampai nanti datangnya hari kiamat. Ya, karena ketundukan hamba-hamba Allah ini, ya apa yang telah dilakukan oleh mereka di mana ini antara bukit Sofa dan Marwah ini dijadikan manasik ibadah haji ataupun umrah kita. Ini luar biasa. Ya, pertanyaannya ini untuk kita semuanya, legasi apa yang akan kita tinggalkan nanti untuk keturunan kita? Warisan apa yang akan kita tinggalkan nanti untuk siapa? Untuk keturunan kita. Baik, jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya bersama keluarganya sampai ke Makkah ini, ayat muda sekalian, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan bayi tercintanya Nabi Ismail alaihissalam, hanya membawa perbekalan yang seadanya. Tiba-tiba datang perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan inilah bukti cintanya Allah kepada sang hamba. Ketika Allah semakin cinta kepada hamba itu, ibtalahu, akan diberikan ujian. Akan diberikan ujian untuk naik apa? Naik tingkat sehingga mendapatkan gelar Khalilullah. Ya, kekasihnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah hamba yang paling dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim mau berangkat, ya fitrah wanita ya, ini kok saya, ya maksudnya siapa? Ibunda Hajar dan Nabi Ismail berdua di tempat yang tidak ada apapun, tidak ada satu orang manusia pun, di satu lembah, ditinggalkan. Maka ya Ibunda Hajar itu ngegelendotin dong ya ibu-ibu ya, narik-narik siapa? Narik-narik Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya terus ya diulang-ulang kata siapa? Ibunda Hajar, ya Ibrahim, wahai suamiku Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi anisun wala syai'un. Wahai suamiku, mau kemana kamu? Masa kamu tega tinggalkan kami berdua di satu tempat, di satu lembah yang tidak ada sesuatu apapun, tidak ada satu manusia pun di situ kecuali mereka. Nabi Ibrahim terus berjalan dengan kokoh, dengan tegak, walaupun tadi terus ditarik-tarik oleh siapa? Oleh Ibunda Hajar. Maka sebagai istri yang soleha, dia tahu, dia paham, ini pasti suamiku telah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Ibunda Hajar, Allahu amaraka bihadza, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Ibrahim jawabannya hanya singkat, padat, ringkas, maaf, gitu aja. Iya, udah Pak. Orang tadi udah apa? Narik-narik gitu ya. Lama ketika ditanya apakah ini perintah Allah, iya. Udah gitu aja. Terus lagi Nabi Ibrahim apa? Melanjutkan perjalanannya atas perintah Allah. Maka lihat dari Buddha,
apa yang diucapkan oleh Ibunda Hajar. Kita lihat, idzan la yudhayyibuna thumma wajhat. Baiklah suamiku, kalau memang ini adalah perintah Allah, kami akan laksanakan, dan pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Ini luar biasa. Ya, jadi ketika itu adalah memang perintah Allah, ketika dilaksanakan pasti Allah tidak akan mendatangkan keburukan, Allah tidak akan mendatangkan kemudaratan, dan tidak akan menyia-nyiakan hamba yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulailah ketika perbekalan habis, ya, lari kemana? Duduk di sofa. Kayaknya di situ ada air, ya. Ternyata tidak ada fata morgana. Dilihat ke arah Marwah, kayaknya di sana ada apa? Ada air. Lari sana. Dia sampai 7 kali. Dan ternyata air tidak dijumpai di jalur sofa dan Marwah. Justru di dekat bayi, ya, di dekat Ka'bah, di bawah kakinya. Dikepakan, ya, oleh kepakan sayap malaikat. Kemudian bergerak kaki mungkin bayi Ismail alaihissalam, maka terpancarlah air zam-zam, kumpul sampai hari ini tidak pernah habis. Ayat sekalian, ya. Jadi itu peristiwa yang sangat luar biasa. Satu. Ya, ketika kita sudah berangkat, Bunda tadi habis minum air zam-zam, dia setelah tawaf, maka setelah kita mau mendekat ke bukit apa? Ke bukit Sofa, persiapan kita akan melaksanakan sa'i, maka kita membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Baca ini. Ya, kalau saya tidak hafal bagaimana Ustaz? Tetap sa'inya sah, Bunda, ya. Tapi ya kita harus berusaha, ya, minimal yang pendek-pendek ini bisa hafal, gitu ya. Kemudian ketika akan memulai juga, ya, kita bacakan ini, ya, nabda'u bima bada'allahu bih. Ya, kita mulai sebagaimana Allah memulainya. Ya. Kemudian apa yang dilakukan di bukit Sofa dan di bukit Marwah ini sama aktivitasnya. Jadi sama aktivitasnya ketika kita berada di bukit Sofa dan di bukit Marwah. Jadi kita naik, jadi nanti memang jalannya itu menanjak, ya, tapi tidak seperti dulu. Ya, sekarang ya nanjaknya sudah enak, ya. Kita berada di bukit Sofa, kemudian kita menghadap ke Ka'bah, kemudian di situ ada amalannya di sini. Jadi disunahkannya, ya, Bapak sekalian. Maaf Ustaz. Sudah. Ya. Nah, ini mengucapkan takbir 3 kali, ya. Menghadap apa? Menghadap kemana? Ke Ka'bah. Berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lihat apa yang dibacakan ayat Bunda, ya. Bunda di sini, ayat di sini, ya. La ilaha illallah. Kita baca bersama-sama. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Di satu kali kita baca, ya. Setelah itu doa bebas, silakan. Kita meminta apa kepada Allah. Nah, setelah 1 kali selesai, ya, doa khusus kita kepada Allah baca sekali lagi sampai 3 kali, ya. Mari kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Terus lanjutkan. 2 kali, ya. Setelah itu kita doa, silahkan bebas, ya. Setelah itu doa bebas. Kemudian ketiga kalinya, 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wahdah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu berdoa silakan, ya, bebas. Baru setelah itu kita turun, ya, dari mana? Bukit Sofa, ya, udah menuju Bukit Marwah, ya. Lagi
ya, bukit sofa di sini. Naik kita ya sedikit, kemudian menghadap kemana tadi, ke arah Ka'bah. 3 kali membaca doa yang tadi, ya. Kemudian kalau ini di Bukit Marwahnya ya, Bukit Marwah sama tadi aktivitasnya. Di Bukit Marwah pun yang dilakukan membacakan zikir atau doa tadi 3 kali ya, menghadap kemana? Ke arah Ka'bah. Kemudian kita start ya, mulai turun ayah-ayah sekalian. Nah di sini ketika berjalan ya dari Safa ke Marwah, kita akan melewati pilar lampu hijau ini. Nah, ini disunahkan untuk bapak-bapak berlari-lari ya, karena sa'i berlari-lari, berlari-lari ya. Setiap pilar ya lampu hijau ini ya, dari mulai Safa Marwah ataupun begitu pun dari mana? Dari Marwah ke mana? Ke Safa. Ya ibu-ibu jalan saja ya. Kemudian tadi mohon maaf terlupakan, ketika dalam tawaf pun disunahkan putaran yang ketiga khusus bapak-bapak ini lari-lari kecil. Ittiba ya. 3 putaran. Ketika apa? Ketika tawaf. Ya ibu-ibu jalan saja. Ya. Ya. Tidak ada doa khusus ketika sedang sa'i, dan ketika sa'i ini ketika mohon maaf ya, batal wudu ini tidak apa-apa, sah untuk sa'i. Kecuali tadi apa? Tawaf. Ini wajib dalam keadaan suci. Kalau sa'i tidak wajib dalam keadaan suci. Misalkan setelah kita beberapa putaran ya, kita mohon maaf ya keluar hadas misalkan ya, itu tidak membatalkan apa? Sa'i. Ada juga di sini ya satu doa yang diamalkan oleh siapa? Oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika apa? Perjalanan sa'i, baik dari Safa ke Marwah ataupun dari Marwah ke mana? Ke Safa. Jadi tidak ada ketentuan doa spesial, tapi ini dicontohkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma ighfir warham wa anta al-azul akram. Ya, Allahumma ighfir warham wa anta al-azul akram. Ini juga pendek. Kalau mau dihafal silakan dihafal. Ketika tidak hafal tadi doanya jelas. Ya, doa yang kita hafal, apa yang mau kita minta panjatkan kepada Allah, mau tadi ngaji juga boleh, memperbanyak sholawat juga boleh, ya, memperbanyak istighfar, zikir istighfar juga boleh, ayah bunda, silakan, ya. Sekali lagi berapa balik ini ayah bunda? Jadi dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2, jadi gitu ya hitungannya. Jadi bukan Safa ya, Safa Marwah, Marwah Safa 1, bukan ya. Itu nanti akan 14 balikan kalau begitu ya. Wah, ini karena apa, saking semangat, tidak ya. Jadi 7 balikan saja. Nah setelah itu ayah bunda sekalian, sudah selesai. Yang terakhir adalah tahallul. Jadi kalau dalam sholat tadi dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat. Ketika dalam tadi ya perjalanan manasik umroh ini ditutup dengan apa? Tahallul. Tadi ya, ketika tadi kita sa'i pun ayah bunda sekalian, ini ada pahala yang luar biasa. Ketika seorang sa'i ini seperti dia memerdekakan budak dari kalangan Bani Israil. Kita ambil satu contoh saja, misalkan ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Katakanlah ketika itu uang tebusannya adalah 300 juta, maka silakan ya 300 juta dikali 70. Misalkan akan kita ya bersedekah hitungan kelipatan tersebut. Jadi satu di antara pahala ketika kita melaksanakan sa'i tadi, ya, memerdekakan budak 70 dari kalangan Bani Ismail, ya Bani Ismail, bukan Bani Israel tapi Bani Ismail, ya. Jadi tahallul itu untuk bapak-bapak ada 2 modelnya. Yang pertama adalah dipotong pendek, hanya dipotong pendek aja ya, dipotong pendek. Yang kedua pelontos. Yang kedua pelontos. Kalau yang kedua ini yang pelontos didoakan 3 kali oleh Nabi. Kalau yang tidak pelontos hanya 1 kali didoakannya oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa kebaikan.
Mau pelontos apa pendek kan? Nah, maksud ibu-ibu ya. Saya nggak nanya ibu-ibu ini. Ya. Kemudian ketika kita tahallul, setiap helai rambut yang dipotong itu menjadi juga 5 dosa. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira untuk pelontos apa pendek ini? Pelontos saja deh ya. Nah, itu udah ya. Nanti janji sama Allah ya, pelontos. Karena setiap ya, ya. Oh iya, tahlilan. Setiap kita melaksanakan serangkaian umroh yang manasik, nanti berapa kali misalkan ya, tetap kita tahallul. Ya, kita tetap tahallul. Jadi setiap helai rambut kita, ya ini digugurkan apa? Dosanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada yang pernah ketika potong rambut ya, itu menghitung rambutnya ya? Nggak ada kerjaan Ustaz ya. Tapi luar biasa ini diampuni dosa-dosa kita sebanyak rambut yang kita potong. Kata ibu-ibu, saya tidak mau kalah Ustaz. Enggak ya, saya juga mau pelontos. Enggak ya. Bunda itu kumpulkan rambutnya ya, kumpulkan rambutnya masa ke belakang, potong hanya seukuran ini saja. Sebuku apa? Sebuku jari saja ya, sebuku jari saja. Itu pun susah hitungnya ya. Sebuku jari itu susah hitungnya. Nggak akan begitu ya. Ini selesai proses manasik umroh kita ya Bunda. Ini tahallul, jadi tadi apa yang haram-haram itu yang beredel ya. Ini setelah potong rambut, setelah tahallul jadi halal. Nah ya, di sini ya yang mempunyai prinsip honeymoon everyday misalkan ya, booking kamar khusus setelah tahallul boleh di situ ya. Suami istri untuk menghangatkan kembali ya, memanaskan kembali mesinnya begitu ya, boleh silakan ya. Tapi koordinasi dengan siapa? Ustadz pembimbing gitu ya. Satu. Tepuk sebelahnya. Saudaraku, ternyata manasik umroh itu mudah sekali ketika kita sudah mengetahui langkah-langkahnya. Ya juga ya. Tahallul ya, ini tadi ya, ibu. Baik. Kemudian setelah nanti kita pulang, ya, dari kegiatan umroh kita, yang lupa ini ya dari kami dari Bapak Pondok Mainah mengajak kepada ibu dan sekalian, pas umroh itu mari kita jalin silaturahim ya dan saudara syukuran gitu ya setelah pulang umroh itu pun ya. Kemudian memperdalam apa? Memperdalam agama. Ya, karena tadi kita sudah manasik itu artinya salah satu artinya adalah orang yang semangat beribadah. Itu arti manasik. Ya salah satunya orang yang semangat beribadah. Tepuk-tepuk. Ingat ya, manasik itu artinya orang yang semangat ibadah. Jangan mentang-mentang setelah sholat di Masjidil Haram setara 100.000 rakaat pulang ke Indonesia tidak sholat lagi karena merasa stoknya masih banyak. Bahaya ini ya. Kemudian yang keempat, Bunda, mari kita tingkatkan ibadah, tambah rajin dan tambah khusyuk. Baik ya. Ini pas di jam 12 ini Pak Haji ya. Baik, dan waktu kita sampai jam pukul 1 di sini diberikan kesempatan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perjalanan ibadah umroh kita dalam perjalanan yang sangat indah. Kita sebagai seorang hamba mewujudkan kita adalah memang seorang hamba. Ayo sudah sekalian, ketika kita semakin merasa sebagai hamba, maka kita akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini adalah motif yang tidak ada ketika tidak berpegang teguh, yang tidak bersandar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian dari kami, dan sebelum kita tutup dan nanti ada tanya jawab, tapi kita akan mempraktekkan dulu izin ya untuk kain ihram. Juga memakai kain ihram itu sangat mudah sekali.